Terungkap. Kesepian menghantui wanita kaya, bantuan mengejutkan dari satpam yang tersembunyi, Sari menatap keluar jendela megah rumahnya yang terinspirasi dari arsitektur Eropa. Hari itu Jakarta terik, tetapi hati Sari terasa hampa. Meski dikelilingi harta berlimpah, mobil-mobil mahal, pesta glamour, dan baju desainer, kehangatan sosial yang selama ini didambakannya tak kunjung datang. Malam-malam panjang di rumah besar itu seringkali ditemani kesedihan dan sepi. Rasa hampa itu menghantuinya, menjadikannya seperti bayangan di dunia yang penuh warna. Di luar gedung, Rudy, satpam berusia 28 tahun, memperhatikan Sari dari kejauhan. Ia bukan hanya seorang penjaga gedung, ketulusannya membuatnya ingin tahu lebih dalam tentang wanita yang hidup dalam kesepian meski dikelilingi kemewahan. Setiap kali Sari lewat, ia menyapa dengan ramah dan terkadang tersenyum, menganggap itulah cara untuk memecahkan pembatas di antara mereka. Namun, Rudy tahu bahwa sekadar sapaan tak cukup untuk menjangkau hati Sari yang tertekan. Suatu hari, Rudy memberanikan diri mengajak Sari untuk ikut serta dalam bazar amal di kampungnya. Dia percaya kegiatan tersebut bisa memberi warna baru dalam hidup Sari. Awalnya, Sari menolak mentah-mentah. Ada banyak pekerjaan yang menanti, jawabnya singkat, menghindar tanpa menjelaskan lebih lanjut. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar barang-barang mewah. Seketika, harapan akan kehangatan itu muncul. Dia teringat akan tawaran Rudy dan keputusan pun lahir ketika Sari tiba di lokasi bazar. Suasana riuh segera menyambutnya. Anak-anak dengan senyum ceria berlarian, memanggilnya untuk bergabung. Beberapa tampak mengenakan pakaian yang kini terlihat kumuh. Namun, bagi Sari, itu adalah keindahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia merasa detakan jantungnya mulai bersemangat, merasakan kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan dalam dunia glamor yang dangkal. Hari-hari berlalu dan Sari semakin sering hadir. Ia mendapati dirinya tersenyum lebih sering dan berbagi tawa dengan anak-anak. Hatinya seolah terisi kembali, dan ia merasa hidup ini lebih berarti. Namun, rasa bersalah dan dilema muncul. Keluarganya mulai mempertanyakan keputusannya yang kurang bijak. Sari, kamu dibesarkan untuk menjadi yang teratas, jangan sia-siakan momen ini hanya karena sekelumit kegiatan sosial, nasihat orang tuanya dengan nada menekankan. Dalam setiap percakapan itu, Sari merasakan tekanan semakin membesar. Antara menjalani hidup yang diharapkan keluarganya atau melanjutkan jalan baru yang, meski sederhana, memberi kehangatan pada hatinya. Apa yang harus dia pilih? Dalam momen-momen keraguan itu, Sari mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Jika aku melawan ekspektasi ini, apakah aku bisa menemukan diriku yang sebenarnya? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Keterpalikan di antara dua dunia mulai menggerogoti Sari. Gemuruh keramaian dari kampung dan gemerlap acara malam mingguan di kalangan elit terus berbenturan dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa langkah yang diambilnya saat ini adalah panggilan untuk menemukan makna baru dalam hidup. Namun, bisikan harapan dan ketakutan bertabrakan dalam jiwanya, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan. Langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Apakah ia akan mendengarkan panggilan hati atau kembali pada ekspektasi yang membelenggu? Kesepian, cinta, dan keputusan itu menanti di hadapannya. Sari terbangun dari tidur malam yang gelisah. Pikirannya berputar seperti baling-baling, gada di antara keinginan untuk meraih kebahagiaan dan rasa bersalah yang menyerta. Makin sering ia berkunjung ke kampung, makin dalam rasa tersebut mengakar. Pagi itu, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap bayangan dirinya di cermin. Wanita yang cantik, tapi matanya kehilangan keremajaan, hilang ditelan kesepian dan harapan yang tak terjawab. Apakah ini semua yang aku inginkan? Tanya Sari pada diri sendiri. Namun, jawaban tertahan di tenggorokannya, tak mampu terucap. Ia melangkah keluar kamar, menghirup udara segar pagi yang begitu berbeda dengan aroma kemewahan di rumahnya. Dia merindukan semua orang yang dikenalnya, namun tak satu pun dari mereka mampu menelusuri kedalaman jiwanya. Sari memutuskan untuk pergi ke bazar lagi. Mungkin sekali lagi dia bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Saat tiba, suasana riuh kembali menyambutnya. Anak-anak riang, tawa bersenandung di telinganya,
dan senyum mereka terasa seperti sinar setelah badai. Rudy datang menghampiri, wajahnya bersinar penuh harapan. "Hai, Sari. Bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan santai. "Baik, Rudy. Mungkin aku mulai memahami semua ini," Sari menjawab, senyum lembut menyentuh bibirnya. Rudy melihat ada cahaya baru dalam diri Sari, meskipun dia tidak bisa menjelaskan asalnya. Hari itu, Sari terlibat dalam berbagai kegiatan. Membagikan makanan, bermain dengan anak-anak, dan melihat wajah-wajah ceria yang penuh rasa syukur. Kebahagiaan mulai mengisi ruang hampa dalam hatinya, mengganti rasa kesepian yang sempat menyelimuti. Namun, saat dia mengingat kembali nasihat orang tuanya, badai dalam dirinya kembali muncul. Adakah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan ini? Malamnya, Sari duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Matanya menangkap gambar Rudy di dalam bayangannya. Seseorang yang bersikap tulus, selalu ada untuknya. Tanpa sadar, jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa aku terlalu berharap?" ujarnya pelan, seolah bintang-bintang pun tahu isi hatinya. Keputusan untuk bertahan di jalur ini terasa semakin nyata, tetapi suara-suara skeptis dari keluarganya terus menggema di pikirannya. Pertarungan batin itu makin memekakan telinga. Apakah ia hanya melarikan diri dari tanggung jawab? Atau, apakah betul bahwa ada tujuan yang lebih tinggi menantinya? Rudy, di lain sisi, merasakan perubahan pada Sari. Setiap senyum yang ia ungkapkan seolah menyentuh jiwa Rudy, membuatnya ingin melindungi Sari lebih dari sebelumnya. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Rudy sadar bahwa garis antara mereka sangat beda dunia dan status sosial yang membuatnya ragu. Ketika malam tiba, kedamaian menanti di antara bintang-bintang. Sari berdesir, berani menaruh harapan. Momen kecil telah menyentuh jiwanya dalam cara yang tidak terduga. Namun, sebuah pertanyaan menggantung. Jika aku memilih jalan ini, apa yang terjadi nanti? Apakah akan ada orang-orang yang mendukungku? Dari dalam kegelapan, suara hati berbicara, mendesaknya untuk melangkah lebih jauh. Momen-momen itu akan menguji keteguhannya. Dan semua ini hanyalah awal perjalanan. Dengan keraguan dan keyakinan yang saling berinteraksi, Sari menemukan dirinya di persimpangan jalan yang baru. Apa yang akan dia putuskan? Perjalanannya belum berakhir, dan jawaban tentang cinta, harapan, dan ekspektasi keluarganya akan segera terungkap. Pagi berikutnya, Sari merasakan angin sepau-sepau menyentuh wajahnya saat ia melangkah keluar dari rumah. Hari ini, dia memutuskan untuk menjelajahi tempat-tempat baru di kampung. Mungkin, dengan menjelajahi lebih jauh, dia bisa menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Langkahnya membawa dia ke tepi sungai. Suara air yang mengalir dan burung-burung berkicau membuat suasana terasa menyegarkan. Sari duduk di sebuah batu besar, merendam kakinya dalam air jernih. Dia menutup matanya, membayangkan dirinya bebas dari segala beban. Namun, bayang-bayang keluarganya yang menuntut kembali menghantui. Apakah aku membuat pilihan yang salah? Pikirnya, tiba-tiba, dia mendengar suara familiar. Sari. Suara itu adalah Rudy, yang datang membawa sekarung sayuran. "Aku ingin membagikan ini kepada anak-anak di sekitar sini," ujarnya sambil tersenyum. Sari merasa hangat di dadanya saat melihat ekspresi tulus di wajah Rudy. "Bolehkah aku membantu?" tanyanya, semangatnya muncul kembali. Mereka mulai berkeliling kampung, membagikan sayuran kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Setiap senyuman dan ucapan terima kasih dari warga membuat hatinya bergetar. Rudy memandang Sari dengan penuh kekaguman. Dia melihat bagaimana Sari berinteraksi dengan setiap orang, seolah dia adalah bagian dari mereka. Hingga beberapa saat, beban di hati Sari terasa lebih ringan. Namun, saat mereka kembali ke sungai, sekelebat pertanyaan menghantui pikirannya. Apakah ini semua yang aku cari? Ia bertanya pada diri sendiri. Rudy mengamatinya, merasakan ketidakpastian dalam jiwanya. Sari, kamu tahu, kebahagiaan itu bukan hanya tentang posisi atau materi, katanya pelan. Kadang, itu tentang memberi dan menerima cinta dari mereka di sekeliling kita. Sari menatap Rudy, terkejut dengan kedalaman kata-katanya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Namun, rasa takut yang mendalam membuatnya menahan diri. Tapi Rudy, bagaimana jika aku melangkah lebih jauh dan gagal? Apa yang akan terjadi pada semua yang aku tinggalkan? Tanya Sari. Suaranya bergetar. Rudy menggelengkan kepala, matanya lembut. Hidup ini penuh risiko, Sari. Cinta dan kebahagiaan juga memiliki harga, dan itu tidak selalu mudah.
Malam kembali menyelimuti, dan di dalam jiwanya, Sari mulai merangkai berbagai kemungkinan. Dia merasa terjebak antara dua dunia glamor yang seringkali menyakiti dan dunia sederhana yang membawa kebahagiaan. Dengan suara lembut, Sari berkata, "Mungkin aku perlu belajar untuk memilih dengan hatiku, bukan hanya otakku." Rudy tersenyum, "Itu adalah langkah yang tepat. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sini untukmu." Sari merasa seolah beban di pundaknya bertambah ringan. Dia tak ingin menaruh harapannya terlalu tinggi, namun Rudy memberinya keyakinan. Keduanya berdiri di tepi sungai, ombak kecil baru meliuk dari jarak jauh. Ketika mereka berbagi pandangan, ada kelekatan antara mereka yang tak terucapkan. Momen itu, seolah waktu berhenti, namun, suara dari perut kampung mengingatkan Sari akan tanggung jawabnya. Mahkota kesuksesan dan harapan keluarganya terbayang kembali. Harus ada pilihan. Dan pilihan itu tidak mudah. Dengan berani, Sari berbisik, "Rudy, bagaimana jika kita mulai merencanakan sesuatu bersama? Mungkin aku bisa membantu lebih banyak orang di sini." Rudy mengangkat alis, tanda terkejut sekaligus gembira. "Tentu saja. Kita bisa mulai dengan membuat panti asuhan untuk anak-anak yang membutuhkan. Banyak yang bisa kita lakukan." Suara Rudy penuh semangat, Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tetapi pertanyaan baru pun muncul di pikirannya. "Aku siap untuk ini, tapi apakah masyarakat akan menerima perubahan ini?" Mungkin, harapan dan ketakutan berada dalam satu perahu. Tiba-tiba, segala sesuatunya berputar lagi, dan Sari menyadari, langkah itu bisa saja mengubah semua hidupnya selamanya. Apakah keberanian ini akan membawa mereka pada kebahagiaan yang mereka impikan, atau justru mengoyak harapan mereka? Sari menatap ke depan, keputusan apakah ia akan melangkah lebih jauh kini berada di tangannya. Sari merasa getar di dalam dadanya saat ia dan Rudy mulai membahas rencana mereka. Ide untuk membuat panti asuhan buatnya semakin bersemangat. Namun, secercah keraguan tetap mengintip dari sudut hatinya. Dia tahu hal ini akan melibatkan banyak kerja keras dan komitmen. "Bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan yang cukup?" tanyanya. Suaranya bergetar. Rudy berpikir sejenak, brousnya berkerut. "Kita bisa mulai dari yang kecil. Mungkin mengadakan penggalangan dana di kampung ini? Kita bisa undang warga dan tampilkan beberapa pertunjukan. Mereka pasti ingin berkontribusi," jawabnya sambil tersenyum. Sari merasa hati kecilnya bergetar. Dia membayangkan anak-anak senang, tertawa, dan bermain di panti asuhan yang mereka buat. Semua rasa takut dan keraguan seakan terbayar dengan gambaran itu. "Ya, kita bisa melakukannya," ucapnya mantap. Mereka pun segera merencanakan. Malam itu, Sari tidak dapat tidur, ide-ide terus berlalu lalang di kepalanya. Dia menggambarkan poster untuk acara tersebut, mengundang para penyanyi lokal, dan tentunya, mengajak semua orang di kampung untuk ikut berpartisipasi. Esok harinya, Sari dan Rudy mulai bergerilya, mendatangi setiap rumah dan berbicara tentang visi mereka. Reaksi warga sangat beragam. Beberapa orang mengangguk dengan antusias, sementara yang lainnya tidak begitu peduli. Sari merasa kecewa ketika melihat beberapa wajah skeptis. "Apakah kita bisa benar-benar melakukannya?" tanya Sari, disertai suara pelan. Rudy menepuk punggungnya. "Kita tidak bisa memuaskan semua orang, Sari. Yang penting adalah kita terus maju. Jadi, mari kita fokus kepada yang mau bergabung," ujarnya penuh semangat. Sari mengangguk. Hari demi hari berlalu, dan penggalangan dana semakin mendekat. Mereka tidak hanya berhasil mengumpulkan dukungan dari warga, tetapi juga jaringan yang lebih luas. Penjualan makanan dan sumbangan dari para pemilik usaha kecil membawa harapan baru bagi Sari. Namun, di tengah semaraknya persiapan, Sari mendapati dirinya menghadapi dilema lain. Apakah dia berani memberitahu keluarganya tentang rencana ini? Sebuah rasa takut melingkupi hati Sari. Keluarganya pasti tidak akan mendukung keputusan ini, mereka lebih memilih agar dia kembali ke dunia yang telah mereka rencanakan untuknya. Malam itu, saat mereka berdua berpikir di pinggir sungai, Rudy melihat ke arah langit berbintang. "Sari, terkadang kita harus berani mengambil langkah besar. Tidak semua orang bisa mengerti. Yang penting adalah kamu mengerti dirimu sendiri," katanya lembut, membuat Sari merasa tenang meski masih dipenuhi pertanyaan. Sari memandang Rudy. Ada sesuatu di dalam tatapan mata lelaki ini yang menghiburnya. "Apa yang akan terjadi jika aku melangkah dan semuanya gagal?" tanyanya dengan suara pelan, seolah takut akan jawabannya. "Dari setiap kegagalan, selalu ada pelajaran.
Kebangkitan akan datang setelah jatuh. Setidaknya kamu telah berjuang untuk apa yang kamu yakini, jawab Rudi tegas. Kata-katanya menyentuh relung hati Sari. Saat penggalangan dana dimulai, hiruk-pikuk terjadi di kampung. Aroma makanan menggoda dari dapur, anak-anak berlarian, menyebarkan undangan yang mereka buat. Kegembiraan memenuhi udara, dan Sari merasakan harapan baru tumbuh di dalam dirinya. Namun, saat melihat wajah keluarganya di kerumunan, jantungnya berdegup kencang. Mereka tidak terlihat senang. Di tengah keramaian, Sari merasakan kehadiran seseorang yang dikenal, ayahnya, dengan tatapan penuh amarah. Kau mengkhianati harapan keluargamu. Teriaknya keras, membuat kerumunan terdiam, suasana jadi tegang. Sari merasa seakan seluruh dunia menatapnya, semua keberanian yang timbul seakan menguap begitu saja. Sekarang, bukan hanya kebahagiaannya yang dipertaruhkan, tetapi juga hubungan keluarganya. Apa yang akan dia putuskan saat ini? Sari merasakan seluruh tubuhnya membeku. Kerumunan yang tadinya ceria seketika berubah hening. Setiap mata berpaling padanya, menunggu reaksinya. Suara ayahnya begitu tegas dan penuh kemarahan, seolah mencabik-cabik tekad yang baru saja dia bangun. Hatinya berdebar kencang. Mengkhianati? Ayah, ini bukan pengkhianatan. Sari berusaha menjelaskan, suaranya bergetar. Aku hanya ingin membantu anak-anak yang membutuhkan. Kita bisa membuat perbedaan. Ayahnya langsung menyela. Perbedaan? Apa kau pikir ini semua bisa kau capai sendirian? Kenapa tidak ikut saja dengan rencana keluarga kita? Rudi yang berada di sampingnya meraih tangannya, memberikan dorongan kecil. Pak, apa yang Sari lakukan ini penting. Ini adalah panggilan hatinya. Kita perlu mendukungnya, katanya dengan tegas tapi penuh rasa hormat, rasa kesal bercampur khawatir menyergap Sari. Dia tahu Rudi lolos dari pandangan skeptis ayahnya. Namun melihat ibunya yang berdiri tak jauh dengan raut sedih, Sari merasakan perutnya mual. Aku ingin bisa memberi, dengan cara yang aku pilih. Aku ingin berkontribusi, imbuhnya lirih, berharap suaranya bisa menyentuh hatinya, tetapi ayahnya hanya tertawa sinis. Kau bisa menghancurkan masa depanmu sendiri. Jika tidak mematuhi, semua yang kami rencanakan untukmu akan runtuh. Sari merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Air matanya sudah terasa mengalir. Dia berjuang untuk menahan emosi, namun rasa sakit itu semakin menghilangkan keyakinannya. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik. Mereka mencurahkan kekaguman dan juga pengertian kepada Rudi. Dia hanya ingin membantu. Adalah hal baik untuk melakukannya, kata salah seorang, menarik perhatian yang lebih besar padanya dan ayahnya. Mendengar itu, ayahnya melanjutkan, dan kau pikir pendapat orang-orang ini penting? Ini tentang reputasi keluarga. Suaranya penuh amarah dan ketidakpuasan. Kerumunan kembali bersorak, mendukung Sari. Terasa hangat dalam hati Sari saat melihat ada yang memahami. Tetapi suara hatinya terus berperang. Di satu sisi ingin memasang wajah tegas, sementara di sisi lain takut kehilangan keluarga. Jika kau mencintaiku, jika kau menghargai semua usaha yang kami lakukan, kau akan mendukung keputusan kami. Sari berusaha bernegosiasi dengan nada lembut. Namun percuma, tatapan dingin ayahnya tak menunjukkan tanda pengertian. Sari berbalik, menatap Rudi yang memberinya dorongan bersama. Dalam sekejap, bayangan panti asuhan, anak-anak yang tersenyum, dan harapan yang telah ia bangun menjadi lebih penting dari apapun. Aku akan terus maju. Ini bukan hanya tentangku, ujarnya, suaranya makin tegas, muka ayahnya seperti tersengat. Kalau begitu, terima konsekuensinya. Jangan harap aku akan mendukung hal ini. Dia membalikkan tubuh, pergi dari kerumunan, meninggalkan Sari yang terdiam dan dipenuhi kebimbangan. Rudi mengerutkan dahi, melihat betapa beratnya Sari menanggung ini. Sari, ingat kenapa kamu melakukan semua ini. Ini untuk anak-anak, untuk masa depan mereka, ujarnya lembut. Sari mencoba menahan air matanya. Tapi aku kehilangan hal yang sangat berharga. Dia menatap ke arah keluarganya, bertanya-tanya siapakah yang lebih penting. Sebuah pikiran baru mencuat, apakah bahwa meraih impian berarti harus kehilangan orang-orang yang dicintainya? Kegembiraan yang semula mengisi hati Sari kini teredam oleh ketakutan dan kesedihan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Melawan orang tuanya demi sebuah mimpi? Ataukah menyerah dan kembali ke dunia yang mereka inginkan? Tepat saat Sari berjuang untuk menjawab pertanyaan tersebut, suara seorang bocah kecil menghentikan semua pemikirannya. Bu, bisa kita ikut bermain di panti asuhanmu? Sari menoleh dan melihat wajah cemerlang penuh harapan di sana.
Ucapan anak itu seperti pelita dalam kegelapan. Sari, ini saatnya mengambil keputusan. Apa yang akan kau pilih? Seperti ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hatinya. Sari tertegun, rasanya perasaannya campur aduk. Harapan dan keraguan bersatu dalam satu detakan jantung yang kencang. Dia menatap bocah itu, seolah mencari jawaban dalam wajah ceria yang polos. Tentu saja. Ayo kita bersama-sama membantu semua anak-anak di sana. Jawabnya tersemangat, sambil mengusap air mata yang hampir jatuh, namun langkahnya seketika terhenti saat mendengar suara serak dari belakang. Sari, tunggu. Suara ibunya, seperti seruan yang menggetarkan, ibunya mendekat, wajahnya menunjukkan kepedihan mendalam. Kau tahu betapa berat keputusan ini untuk ayah. Suaranya bergetar, dia mencintaimu. Kami semua mencintaimu. Mama, aku juga mencintai kalian. Tapi ini semua tentang harapanku. Tentang mereka yang tidak punya, Sari berusaha tersenyum, walau hatinya penuh rasa sakit, kerahasiaan di dalam hatinya terbuka, berbicara tentang rasa ingin tahunya dan kebebasan memilih. Akankah semua usaha dan perjuangannya selama ini sia-sia? Kerumunan semakin ramai, komentar dan bisikan datang silih berganti, membuat suasana semakin tegang. Rudi berdiri di sampingnya, tatapannya penuh dorongan. Dalam diamnya, dia pun memahami betapa rumit situasi ini, dan betapa beraninya Sari untuk berdiri menghadapi ayahnya. Kau tidak sendirian. Ingat, ada orang-orang yang mendukungmu, katanya lembut. Sari mengangguk, matanya sedikit berbinar. Dia harus tegar. Anak-anak di panti asuhan membutuhkan seseorang yang peduli, dan dia tak bisa membiarkan mimpinya dihancurkan begitu saja. Namun bayangan keluarganya, ibu yang mencintainya dan ayah yang marah terus membayang. Jika ayah tidak mendukung, aku akan melakukannya sendiri, bisik Sari pada dirinya sendiri, penuh tekad. Dia kembali menatap ke arah bocah yang tadi bertanya. Wajah polos dan cerah itu kembali menyalakan semangatnya. Ayo, kita pergi. Suara Sari lilih, sambil tersenyum lebar. Semua yang hadir terdiam, terpesona dengan keberaniannya. Sambil melangkah, Sari merasakan denyut ketegangan di sekelilingnya. Beberapa orang di kerumunan mulai bersorak, memuji keberaniannya. Namun saat dia berlari menjauh dari kerumunan itu, kegalauan juga mengikutinya. Sebuah rasa khawatir datang dari dalam, apakah dia benar-benar bisa berfungsi tanpa dukungan orang-orang terdekatnya? Ketika sampai di panti asuhan, aroma masakan hangat mengarahkannya ke ruangan tengah. Anak-anak terlihat ceria, saling bercanda sambil memainkan permainan sederhana. Semua perhatian langsung beralih ke Sari saat dia masuk. Sari! Semangat! Teriak bocah kecil yang sebelumnya berbicara padanya. Harapan di wajah mereka membuat hatinya bergetar. Ucapan anak-anak itu memberi kehidupan baru pada impian yang sempat seusai terlupakan, namun, perasaan galau tak hilang sepenuhnya. Saat berinteraksi dengan anak-anak, Sari merasakan ruang kosong di hatinya. Semua kenangan indah bersama keluarganya, semua kata-kata cinta dari ibunya, dan ketegasan ayahnya menghaunt hingga saat ini. Sari, mau main bersama kami? Tanya anak kecil lainnya, tersenyum lebar. Sari melangkah lebih dekat, namun jari-jarinya terasa beku. Apa yang sebenarnya dia cari? Apakah dengan memberi, dia bisa melupakan kesedihan yang menyelimutinya? Justru saat itu, suara lembut menyela pikirannya. Kamu seorang pejuang, Sari. Jika kau ingin mengubah dunia, kadang kau harus berjuang melawan hal yang paling menakutkan, yaitu cinta dan kehilangan. Sari terhenyak, pandangannya beralih ke depan. Rudi berdiri di ambang pintu panti asuhan, meragu. Dia tahu Sari sedang berjuang batin, tetapi dia hadir, memberikan harapan dalam keraguan. Berjuanglah, Sari. Buat keputusan yang tepat untuk dirimu sendiri. Serunya, hati Sari bergetar. Apa yang harus dia pilih? Akankah dia mengabaikan keluarganya demi anak-anak ini? Apakah semua akan berakhir bahagia? Pikiran-pikiran ini berputar, seperti orkestra yang tidak bisa dinyanyikan. Jika aku melangkah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sari bertanya pada dirinya sendiri, menanti jawaban dalam keheningan. Saat keberaniannya beradu dengan harapan, di dalam hatinya, sesuatu mulai menuntut untuk terungkap. Sari menggigit bibir, berusaha menekan rasa cemas yang terus menggebu di dadanya. Suasana ceria di panti asuhan terasa kontras dengan pergulatan emosinya. Tawa anak-anak yang riang kini menghadirkan rasa kelucuan dan kehangatan, tapi juga mengingatkannya pada kehampaan yang susah dirasionalkan. Pertanyaannya masih menggantung. Jika ia memilih untuk melangkah mengejar mimpi ini,
Apakah harga yang harus dia bayar sepadan? Jangan ragu, Sari. Jeritan Rudi kembali memecah kebisuan di hatinya. Suaranya seperti suara peluit di tengah keramaian pasar, menarik perhatian. Mereka butuh kamu. Kamu bisa membuat perbedaan. Mendengar kata-kata itu, Sari merasa ada nyala api kecil di dalam dirinya. Dia berdeham, mencoba menata ulang pikirannya. Apa yang bisa dia lakukan untuk mereka? Cinta dan kehilangan bukanlah hal yang mudah, tetapi dia tahu bahwa dia bisa memberikan kehadirannya, kasih sayangnya, dan semangat yang membara. Ayo, kita mulai. Kita bisa buat permainan baru. Sari memutuskan, wajahnya kembali cerah. Dia mengajak semua anak-anak berkumpul dan mulai merancang rencana permainan di halaman depan panti asuhan. Suara tawa dan teriakan penuh semangat mulai bergema, membuat atmosfer semakin hangat. Di belakang, Rudi mengawasi dari kejauhan, senyum bangga terlukis di wajahnya. Dia tahu betapa menawannya kekuatan Sari, dan betapa pentingnya bagi tingkah laku ini untuk menjadikan percaya diri Sari semakin tumbuh. Namun, di sudut hatinya, dia juga merasakan keprihatinan tentang apa yang mungkin akan terjadi di antara Sari dan keluarganya. Sari! Teriak salah satu anak, diikuti sorakan semangat lainnya. Kita mau mulai. Ketika mereka berkumpul, Sari merasakan sebongkah harapan tertanam dalam hatinya. Siapa yang siap untuk bermain sos ini? Kita akan bekerja sama dan membangun tim. Ia menggerakkan tangannya, memperlihatkan energi yang memancar tanpa henti. Tawa dan riuh anak-anak membuat keraguan dalam diri Sari pelan-pelan menghilang. Dia merasakan kehadiran mereka memberi kenyamanan, seolah mengukuhkan pilihannya untuk berada di sini. Dalam setiap permainan, dia melihat kecerahan di mata mereka, seakan menghapus bayang-bayang kesedihan yang sempat membelenggunya. Namun, dalam keramaian itu, Sari tidak bisa mengabaikan kerinduan yang menjalar. Kenangan tentang keluarganya, terutama suara lembut ibunya, masih menyinggahi pikirannya. Dan di tengah sorakan anak-anak, sejenak Sari terhenti. Jika kamu memilih mereka, lantas apa kabar orang tuamu? Bisik suara dalam dirinya. Sari merasakan hatinya bergetar. Rasa bersalah mulai mendekati. Suatu saat, ketika hari berangsur malam, dia akan kembali ke rumah. Apakah dia akan mampu menjelaskan semuanya pada orang tuanya? Bagaimana jika ayahnya tetap marah dan tidak akan memaafkannya? Di antara keriuhan permainan, anak-anak mulai mengepungnya, menyuruhnya untuk menunjukkan langkah-langkah. Sari tersenyum, namun dalam-dalam hatinya berusaha menahan ketidakpastian. Saat dia mengajarkan tari sederhana, langkah kaki dan tawa tak henti-hentinya mengalir, dia merasa seperti di tengah dua dunia yang bertarung. Antara masa depannya yang penuh harapan dan ikatan darah yang mencoba menariknya kembali. Kemudian, suara Rudi memecah ketegangan tersebut. Sari! Lihat, ada yang ingin berbicara denganmu. Sari menoleh, melihat seorang staf panti asuhan yang wajahnya tampak tegang. Ada satu anak yang baru saja datang dengan cerita yang menyedihkan. Dia butuh perhatian. Sari terenyuh, hatinya bergetar. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Bolehkah dia melanjutkan permainan atau harus mendengarkan kisah anak baru itu? Kesedihan dan harapan bertemu dalam satu titik, menciptakan sebuah dilema yang tak terelakkan. Sari tahu, momen ini akan menjadi salah satu titik penentu dalam hidupnya. Apakah dia bisa menghadapi kenyataan baru ini? Saat rasa berdebar mendominasi, Sari mengambil napas dalam-dalam, bersiap untuk membuka babak baru dari perjalanan ini. Sari melangkah ke arah staf panti asuhan dengan rasa was-was. Setiap langkah seperti menggelindingkan bola berat di dalam dadanya. Anak baru yang benar-benar membutuhkan perhatian itu membuat kesenangan di sekelilingnya terasa kerdil. Dia mengabaikan suara tawa dan keriuhan di halaman, pikirannya terfokus pada anak yang baru tiba. Di dalam dada, berulang kali dia merenung, apa yang bisa aku lakukan? Saat sampai di tempat staf panti berdiri, dia melihat seorang bocah kecil, tampak tenggelam dalam kesedihan. Muka berdebu, mata merah, dan benjolan kecil di pelipis membuat tangannya meremas baju. Namanya Bella, kata staf itu, suaranya pelan dan lembut. Dia baru saja kehilangan ibunya. Sari merasakan jantungnya bergetar, seakan terjaga dari mimpi buruk. Kehilangan. Rasa sakit yang teramat dalam dia tahu itu sangat akrab. Kenangan tentang ibunya kembali menggedor pikirannya. Bella, Sari mengucapkan nama itu, berusaha menyampaikan ketulusannya. Aku di sini, bolehkah aku duduk bersamamu? Bella hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tidak merespons. Sari merasakan kisi-kisi hatinya terbuka. Dia menunduk,
berharap kehadirannya bisa memberi sedikit kehangatan. Aku tahu kehilangan itu sangat berat, dia berusaha bersuara penuh kasih. Tapi di sini, kita bisa saling mendukung. Aku janji, kamu tidak sendirian. Dengan lembut, Sari meraih tangan Bella, yang awalnya dingin dan kaku. Perlahan, tangan bocah itu mulai bergetar. Ayo ikut aku bermain, ajaknya. Kita bisa menghapus kesedihan dengan tawa. Dan jika kamu mau, kita bisa bercerita juga. Bella mengangguk, meski terlihat ragu. Dan saat mereka menuju halaman, anak-anak lainnya menyambut dengan keriangan. Sari merasakan dorongan kekuatan dalam dirinya. Dia ingin Bella merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dia nikmati saat bermain dengan anak-anak. Permainan pun dimulai, dan sedikit demi sedikit, Bella pun melepaskan senyumnya. Melihat senyumnya membuat rasa cemas Sari mereda. Ternyata, memberi harapan bisa menjadi obat terkuat untuk luka. Dalam setiap tawa yang terdengar, dia dapat merasakannya. Namun, di balik keceriaan itu, ketakutan Sari tidak hilang begitu saja. Apakah dia cukup kuat? Cukup baik untuk menjadi pengganti bagi anak-anak ini dan juga untuk Bella? Kembali, dia teringat keluarganya. Setiap detik berlalu, dia semakin merasa terbelah antara kewajibannya di panti asuhan dan rasa kewajibannya sebagai anak. Apakah langkah yang dia ambil sudah benar? Suara Rudy tampak beraksi lagi. Sari, dia mendekat. Ada berita dari luar. Orang tuamu mencarimu. Mereka sudah pergi ke polisi. Seketika, semua keceriaan di hadapannya sirna. Jantung Sari berdebar kencang, seolah berteriak bahwa hal ini bukan yang dia inginkan. Jika dia pergi sekarang, apakah dia akan menutup cerita antara dirinya dan anak-anak yang mulai percaya padanya? Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku tidak bisa pergi. Mereka butuh aku di sini. Namun, suara itu, bisikan penuh kerinduan dari dalam dirinya, seolah memanggilnya untuk pulang. Dia tahu, momen ini akan menentukan siapa dia sebenarnya. Dilema hati datang mengganggu. Sekarang, apa yang harus dia pilih? Terus bersama anak-anak yang mulai menganggapnya teman atau kembali pada orang tuanya, meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Ketika Sari berpaling pada Bella, dia menemukan gadis kecil itu menatapnya penuh harap. Satu pertanyaan membara di benaknya. Apakah aku harus memilih jiwaku atau mereka? Kegelisahannya memuncak. Siapa yang akan mengerti, jika bukan dia sendiri? Saat matanya terpaku pada Bella yang menunggu harapan, Sari merasa, satu langkah yang salah dapat mengubah semuanya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Sari menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Di sekeliling, suara tawa anak-anak seperti musik yang samar, tetapi semua itu hanyalah kebisingan di telinganya saat jantungnya berdebar hebat. Apa artinya semua ini jika dia terpaksa pergi? Perlahan, dia mendekatkan wajahnya ke Bella, mencari kedalaman dalam mata gadis itu. Apa yang bisa dia katakan? Dia merasa tak berdaya, Bella masih menatapnya, dan Sari bisa merasakan harapan dalam tatapan itu. Hal itu membuatnya lebih sulit untuk beranjak pergi. Dia menghembuskan napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Bella, jika kita harus berpisah, ingatlah ini aku di sini untukmu. Dan kita akan terus ritual ini, mungkin tidak secara fisik, tetapi di dalam hati kita. Bella mengangguk kecil, namun masih menunduk. Sari merasakan hangat di dadanya. Dalam hatinya, dia berdoa agar Bella tidak merasa sendirian, terlepas dari apapun yang terjadi. Ketika dia melihat Bella berjuang melawan air mata, dia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Rasa sakitnya tidak sebanding dengan apa yang dialami Bella. Aku tidak akan pergi, tuturnya tegas. Rudy mematung sejenak, mengamati kegigihan Sari. Namun tangannya telah menempel di bahu Sari, menahan keinginannya untuk segera pergi. Mereka khawatir, Sari. Dan mereka mencintaimu. Jangan lupakan itu, katanya lembut. Meski suaranya penuh kasih, Sari merasakan panik muncul kembali. Cinta seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi Rudy tidak mengerti. Cinta? Sari mempertanyakan. Cinta itu juga mengorbankan, Rudy. Apa kamu mau meninggalkan sahabatmu di saat ia paling membutuhkannya? Mata Rudy melebar, terkejut oleh kesedihan yang meluap dari pernyataannya. Dia hanya bisa terdiam, tak memiliki kata-kata yang tepat untuk menjawab. Sari terharu melihat tatapan itu, komposisi keinginan dan keraguan dalam mata Rudy menyuruhnya untuk melanjutkan. Dia tahu,
Perasaan di antara mereka tak sedimentasi, satu terjebak dalam kebingungan yang dalam, dan yang lain tak tahu jalan mana yang harus diambil. Bella mengangkat wajahnya, memperhatikan alokasikan perhatian dua orang dewasa yang sedang berada dalam ketegangan. Mereka takkan pergi, kan? Suaranya kecil, tetapi menghujam ketidakpastian yang ada. Sari menggenggam tangan Bella, memastikan sentuhan itu takkan terputus. Tidak, Bella. Kita tidak kemana-mana, jawab Sari, berusaha meyakinkan. Namun, pikirannya berputar. Dia dapat merasakan beban suara yang bergetar dalam hatinya, keberanian untuk tetap tinggal, melawan arus yang membawa dia kembali pada orang tuanya, dan rasa tanggung jawab untuk seorang gadis kecil yang kehilangan harapan. Iya, Sari. Kita bisa melakukannya, ujar Rudy, mencoba memberikan semangat. Namun suaranya itu tersendat, dan di dalam hatinya, Sari merasakan keraguan yang sama. Mungkin Rudy tidak tahu apa yang dia rasakan untuk anak-anak ini. Apakah dia hanya ingin melindungi Sari atau benar-benar percaya apa yang dia katakan? Dia mengalihkan perhatiannya pada Bella dan mengaitkan harapan, jika hanya sedikit, dalam tatapan itu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar mendekat. Terlihat seorang pria berjas dan sebuah makalah di tangannya. Dia tidak tampak seperti pengunjung biasa. Wajahnya serius, namun Sari bisa merasakan aura ketegangan di sekelilingnya. Sari, pria itu memanggil dengan nada tegas. Saatnya kembali. Semua mata kini terpaku pada pria itu, dan Sari merasa dadanya bergemuruh. Apa yang dia inginkan? Rudy seolah mengingatkan Sari akan hantu suara keluarganya, mengatakan saatnya mesti pulang. Tapi di mana kepulangannya? Dengan bergetar, Sari mulai meragukan dirinya sekali lagi. Apakah keputusannya sudah tepat? Saat itu juga, saat keheningan menenggelamkan suasana, hatinya bergetar, siapa yang akan membantunya merobohkan tembok rasa kesepian jika tidak dia? Dia merasa berada di persimpangan yang dalam. Dan dalam kegelapan keputusan yang sulit, satu pertanyaan kembali muncul, siapa di sini yang akan memperjuangkan harapan dengan segala risikonya? Maksudnya, apa yang harus dia korbankan demi memberi harapan baru pada Bella? Sari berdiri di tengah panti asuhan, penglihatan terfokus pada mata Bella yang berkilau penuh harapan. Di sekelilingnya, suara tawa dan ceria anak-anak menggema, namun hatinya bergetar penuh ketegangan. Di luar, prinsip dan kewajiban dari dunia lain menantangnya kembali, sementara di sini, harapan selamanya ada. Rasa takut dan keraguan berusaha merebut hatinya, tetapi ketika jari-jarinya menggenggam tangan Bella, dia merasakan keteguhan. Bella, kita akan melawan ini bersama, kata Sari, suaranya bergetar tetapi tegas. Dalam tatapan gadis kecil itu, Sari menemukan sosok dirinya yang hilang. Dia ingat malam-malam panjang di rumah megahnya, kesepian yang menghantuinya lebih pahit dari yang pernah dibayangkan. Di panti ini, dia menemukan makna baru, ikatan dengan mereka yang tak dipedulikan dunia. Rudy, di sampingnya, merasakan perdebatan yang terjadi di dalam Sari. Dia bisa melihat cahaya kehendak dalam dirinya. Sari, keputusanmu akan mengubah segalanya, ujarnya dengan nada yang mendukung, meski ketegangan masih terlihat di wajahnya. Tetapi kamu tidak sendirian. Kita bisa melakukannya bersama. Saat pria berjas mendekat, Sari menarik napas dalam-dalam. Kenyataannya tak mungkin diabaikan, namun harapan tak boleh padam. Siapa yang bisa menjanjikan kebahagiaan lebih dari yang ada di sini? Dia bertanya dalam hati. Dia melihat senyum Bella yang penuh harapan dan merasakan detak jantungnya meningkat. Maaf, tapi keluarga Anda sangat khawatir. Mereka menginginkan Anda pulang, pria itu menyeru dengan tegas, membuat suasana semakin menegangkan. Apakah semua yang dia impikan hanya akan terbentur dinding harapan yang tak terjang? Kesedihan menyesakkan napasnya, tapi Sari berusaha kuat. Ini bukan tentang saya pergi, ini tentang memberi harapan kepada anak-anak ini. Sari balas menantang. Sekilas dia berharap bisa menyampaikan malignan di hatinya. Momen ini akan menentukan keberaniannya. Kalimat ini tak dapat kembali padanya. Semua hati di sekelilingnya menunggu jawaban. Keluarganya ingin agar dia kembali ke dunia glamor yang penuh resiko, tetapi di sini, anak-anak membutuhkan seseorang yang berani melindungi impian mereka. Ia mengalihkan tatapan ke arah Rudy, keduanya saling meneguhkan. Ini tempatku. Ini keluarga baruku, Sari berbisik, Rudy mengangguk, ada kuasa dalam mata mereka. Biarlah mereka mengambil langkah beban kita. Yang penting adalah kita memperjuangkan harapan untuk mereka, jawab Rudy. Dalam hati Sari, setiap kalimat itu menghancurkan rasa ingin tahunya untuk kembali.
adalah berani mengambil langkah. Di luar, gelap malam mulai turun, bintang-bintang berkelip seolah menegaskan pilihan Sari. Di tengah badai ketegangan, satu kata muncul, tidak. Tidak pada ketakutan, dan tidak pada keraguan. Dia berlutut di depan Bella, membuka kerahasiaan hatinya. Aku janji, aku akan ada di sini. Kita akan membangun harapan bersama. Bella menyatapnya dengan mata bengkak, tapi saat itu juga senyumnya merekah. Bersama, kita bisa. Ucapnya penuh percaya, menyalakan api di dalam dirinya. Seluruh panti asuhan menjadi riuh, canda tawa melingkupi Sari. Dia merasa diangkat dari kegelapan. Dan ketika pria berjas itu merangkak mundur, Sari tahu, keputusan ini adalah awal dari segalanya. Melihat wajah Rudy, dia merasakan aliran sejuk penuh kepercayaan. Tidak akan ada lagi kesenangan yang mengorbankan hatinya. Dia akan menggenggam harapan yang baru. Ayo, Bella! Teriak Sari, mengajak gadis kecil itu bergabung dengan permainan yang penuh canda. Setiap tawa dan keriangan itu adalah yang terindah. Di luar semua itu, mereka berjuang melawan dunia, bersama menjalin ikatan yang bisa mengubah hidup bagi dirinya, Bella, dan anak-anak lainnya. Dengan langkah mantap, Sari tidak hanya menemukan dirinya kembali, tetapi juga kekuatan baru di panti asuhan. Setiap trik yang diajarkan, setiap keceriaan yang digenggam, adalah langkah mantap menuju masa depan yang lebih cerah. Dia telah memilih untuk melawan kesepian, keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Dan di sana, di bawah bintang-bintang yang bersinar, sebuah kebangkitan baru lahir. Saat malam semakin larut, dia tahu satu hal, harapan tidak mengenal batas, dan dia tidak pernah sendiri lagi. Jangan tunggu bahkan satu detik lagi untuk menjadi bagian dari petualangan selanjutnya. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi energi pada algoritma kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang mendebarkan ini. Bagikan langsung video ini ke setidaknya 5 teman yang perlu merasakan akhir cerita ini. Kalian harus melakukan ini.